Weni. Aku sudah putuskan. Putra keluarga Mudra yang lumpuh itu, biar aku yang menikahinya. Kamu sudah putuskan? Syukurlah. Keluarga Mudra sangat mendesak. Dalam setengah bulan kamu diminta menikah ke kota Baren. Kasih tahu ayah, kamu suka gaun pengantin yang gimana? Ayah akan minta penjahit di seluruh jenis jahit khusus buat kamu. Ayah, aku gantikan putri kesayangan ayah menikah. Apa nggak ada yang ayah mau katakan? Dengar apa yang kamu bilang. Putri luar nikah apa? Dia itu adikmu. Adik? Aku ini putri dari istri sah. Sedangkan dia anak dari hasil perselingkuhan. Aku nggak akan akui dia. Kamu... Katakan saja, apa mau kamu? Aku mau 1 juta tel emas. 1 juta tel emas? Kamu ini benar-benar gila. Kamu tahu nggak, 1 juta tel emas itu akan menguras habis harta keluarga Lutfi. Selain itu, habis aku menikah, utus Haris buat melindungi putri luar nikah kesayangan ayah. Haris? Bukannya dia itu pengawal kesukaanmu? Dulu kamu selalu ribut mau nikah sama dia. Sekarang, kamu mau nikah nggak bawa dia? Jadi ayah setuju nggak? Baiklah, di hari kamu nikah ke kota Baren, untuk 2 hal ini akan ayah penuhi. Dulu putra keluarga Mudra sangat berjaya. Aku berebut menjodohkan 2 keluarga. Awalnya mau carikan Yanti masa depan yang baik. Siapa sangka putra keluarga Mudra malah jadi lumpuh. Untung saja, kamu juga putriku. Asalkan kamu menikah ke sana, Yanti pun gak usah menderita. Tunggu. Kamu minta uang kan? Ayah masih bisa paham. Tapi kamu paling suka sama Haris. Tapi kenapa kamu malah rela meninggalkan dia buat Yanti? Yanti, manis banget. Aku suka banget. Bukannya kamu tanya aku, kenapa bisa merelakan dia? Karena kalian sama. Aku menyesal 3 tahun lalu memilihmu jadi pengawal pribadiku. Mau jadi pengawal pribadiku gak semudah itu. Tinggi harus 161 cm, juga pandai bela diri. Mulai sekarang, kamu adalah pengawal pribadiku. Haris, gendong aku naik. Nona Weni, aku carikan bangku untuk Anda. Hah? Haris, aku takut gelap. Malam ini aku tidur di tempatmu ya. Nona Weni, ini gak sesuai norma. Hah?
Aku juga gak tahu kenapa bisa jatuh hati kepadamu. Mungkin karena sejak ibuku meninggal, hidupku terlalu kesepian. Tapi sudah 3 tahun, sudah ribuan hari bersama. Gimana pun aku mencoba mendekatimu, bulu matamu gak pernah bergetar sekalipun karena aku. Awalnya kukira kamu memang terlahir berhati dingin. Sampai suatu hari... Hei, Tuan Haris. Anda itu putra bangsawan Andira yang terhormat. Wanita kaya apa yang gak bisa didapatkan? Kalau suka Yanti dalam pandangan pertama, kamu bisa rebut paksa saja. Yanti putri di luar nikah, kekurangan rasa aman. Kalau buru-buru mendekatinya, malah menakutinya. Aku mau pelan-pelan. Sudahlah. Aku kira dengan Nona Weni menggodamu tiap hari, hatimu akan tergerak. Oh ya? Aku tetap gak tertarik. Dia bahkan gak sebanding dengan selai rambut Yanti. Kamu tahu... Nona Weni ada apa mencariku? Haris, kamu selalu begini, menatap lukisan wajah Yanti dan terbawa perasaan. Tapi waktu sama aku, kamu malah kayak biksu yang gak punya nafsu. Nona Weni, kalau gak ada urusan, cepatlah keluar. Aku mau istirahat. Besok ada lelang di pavilion Gairus. Kamu ikut aku. Aku gak enak badan. Yanti juga akan datang. Aku mengerti. Ternyata benar. Begitu menyebut nama Yanti, semua prinsipmu bisa diabaikan. Tenang saja. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan antar kamu ke sisi Yanti. Ada apa ini? Padahal biasanya... Hah? Kok hari ini dia aneh banget? Menurutku, tarian ini tetap nggak seindah tarian Nona Yanti. Anda benar. Iya. Jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, ku dengar waktu itu saat aku demam dan mau makan kue kacang merah, kamu terobos hujan di tengah malam buat membelinya dan mengantar ke kediaman Lutfi. Sayangnya waktu itu aku demam tinggi, dan beberapa hari ini masih pemulihan, jadi belum sempat berterima kasih. Nona terlalu sungkan. Ini cuma searah. Sekalian karena searah. Waktu itu kamu menghilang selama 6 jam. Waktu pulang sekujur tubuhmu basah kuyup. Ini searah yang kamu maksud? Begitupun aku harus pikirkan baik-baik cara membalas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja. Kalau begitu, nanti ajak Kak Weni juga ya. Kak Weni, kenapa wajahmu pucat sekali? Padahal yang sakit itu aku kan? Memangnya aku akrab denganmu? Putri dari wanita simpanan, urus dirimu baik-baik.
Para tamu yang terhormat, acara lelang akan segera kita mulai. Kak Haris, Kak Weni itu kenapa? Nggak apa-apa. Kita ke sana saja. Aku akan menikah dengan keluarga Mudra. Aku nggak bisa berharap Gandhi siapkan harta buatku. Aku harus siapkan lebih banyak barang berharga buat diriku sendiri di lelang ini. Kalau nggak, setelah di keluarga suami, aku pasti diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tael emas. 100 tel. 200 tile. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu gak keberatan mengalah padaku, kan? Gimana pun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku. Bukan cuma nggak lebih banyak. Uang saku bulananmu itu 100 tel emas. Sedangkan punyaku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tel emas. 300 tel. 350 tel. 400 tel. 450 tel. Kak Weni, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan sampai nanti gak sanggup bayar. 1000 tel. 1000 tile? Banyak sekali. Kenapa aku merasa sekarang kamu nggak sanggup bayar? Nona Yanti, apa Anda masih mau menawar? Tunggu sebentar. Cepat pulang dan cari pengurus Listo. Suruh dia antar lebih banyak uang ke sini. Baik. Kak Weni tahu sendiri, berapapun yang ku minta, ayah akan penuhi kemauanku. Itu kan dulu. Sekarang, uang keluarga Lutfi ada padaku. Ayah mana punya uang lagi buat gengsi putri kesayangannya. Baiklah, Kak Weni, kita lihat saja nanti. Nona Yanti, uang kita gak cukup. Apa? Dengan begitu, Karang Putih Laut Timur ini... Tunggu! Tapi Tuan, maksud Anda? Aku pengawal Tuan Haris, Cokro. Atas perintah Tuan Haris, semua barang lelang yang diminati Nona Yanti hari ini akan kami beli semua. Tuan Haris, pewaris keluarga Yandi bangsawan Adira, orang paling berkuasa di kota Nami. Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kok mau beli semua barang lelang demi Nona Yanti? Tampaknya Nona Yanti ini akan naik derajat. Mohon tanya, di mana Tuan Haris? Boleh aku berterima kasih langsung padanya? Sekarang Tuan Haris nggak bisa datang. Tunggu waktunya tiba, beliau akan segera menemui Anda. Kak Weni, kamu masih mau lanjut menawar? Aku lupa. Tuan Haris mau beli semua barang lelang buat aku. Kalau Kak Weni mau menawar lagi, mungkin akan bangkrut. Gimana pun, siapa yang nggak tahu kalau di seluruh kota Nami, keluarga Yandi yang paling kaya. Porselen istana kualitas terbaik. Beli! Gading mamut. Beli! Batu giok kristal. Beli! Mutiara malam kualitas terbaik. Harga awal 200 tael emas. Beli! Apa Tuan Haris? Nggak bisa tinggalkan satu pun buat orang lain. Maaf, Nona Weni. Semua hadiah ini dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Haris, hebat ya kamu. Kamu benar-benar hebat. Selamat ya. Selamat ya. Selamat Nona Yanti memang hebat. Iya benar.
ke kedai arak di pasar gelap. Baik. Cuma arak yang bisa menemaniku. Kak Weni, kamu mau main ke pasar gelap ya? Belakangan ini aku sangat suntuk. Aku ikut ya? Nggak boleh. Kak Haris, menurutmu kenapa Tuan Haris baik banget sama aku? Padahal aku nggak pernah ketemu dia. Karena dia menyukaimu. Ah, Kak Haris, jangan bercanda. Pria paling mengerti pria. Di mana uang dihabiskan, di sanalah cintanya. Apalagi Nona Yanti sangat baik. Wajar kalau dia jatuh hati padamu. Kalau begitu, apakah Haris juga menyukaiku? Kalau kalian mau bermesraan, turun saja. Ini kereta kudaku. Maaf Kak Weni, aku sudah berisik. Aku nggak akan bicara lagi. Kelihatannya, semua pria cuma akan menyukai wanita yang pura-pura lemah. Taruhan gak bisa disesali. Ini punya aku. Aku juga mau. Aku juga mau. Kasih aku. Sudahlah. Nona, arak Anda. Nona Yanti, tidak baik terlalu banyak minum. Padahal dia pengawal pribadiku. Tapi sekarang dia malah menjaga Yanti. Hai Nona Weni, mari kita minum segelas. Kami sudah lama ingin berkenalan denganmu. Wajahmu ini benar-benar lebih cantik dari yang dirumorkan. Iya, jangan malu. Kamu sudah datang ke sini. Ngapain jual mahal lagi? Iya benar. Pergi kalian semua. Iya, baik. Ayo, pergi. Yang nggak tahu akan mengira kamu pengawal pribadinya. Maaf, aku nggak lihat. Nggak lihat. Atau mungkin kamu nggak mau lihat. Nona Weni, kamu sudah mabuk. Tenang saja, sebentar lagi aku akan menikah. Kamu akan bisa melindungi Yanti sepuasnya. Hari ini, hal yang paling dinantikan para tamu sudah tiba. Roger melawan Jackie. Mulai pasang taruhannya. Roger! Jackie! Kak Weni, Hah? Yanti, hati-hati. Roger! Ayo Roger! Jackie! Roger! Ayo Jackie! Kak Haris, padahal kamu pengawalnya Kak Weni. Kenapa pada akhirnya malah cuma melindungi aku? Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya ikut ke sini. Nggak usah menyalahkan diri. Sekalipun diulang 100 kali, aku tetap menyelamatkanmu dulu. Karena aku suka. Kak Weni, kamu sudah sadar? Gimana kondisimu? Sudah membaik? Ini semua salahku. Selama ada kamu di sini, mana mungkin aku bisa baik? Aku cuma peduli padamu, Kak Weni.
Nona Weni, situasinya darurat. Aku nggak sempat bereaksi. Jangan menyalahkan Nona Yanti. Hal seperti ini nggak akan terulang lagi. Iya, aku nggak akan kasih kamu kesempatan menyakitiku lagi. Panggil Haris ke sini. Baik, Nona Weni. Dengar Haris, sebagai pengawalku, kamu gagal melindungi majikan. Aku menghukummu. Kamu gak keberatan kan? Putra bangsawan yang terhormat di depan orang mungkin gak akan menyangka kalau suatu hari nanti akan ada yang berani menghukum cambuk. Benar, dia itu putra tunggal keluarga Yandi bangsawan Adira. Biasanya semua berlomba-lomba menjilatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, aku malah mau mencambuknya. Haris, kamu cuma diam. Sebenarnya kamu bisa langsung pergi, tapi kamu cuma diam saja. Semua ini demi Yanti, demi bisa tetap tinggal di sisiku, agar bisa mendekati Yanti. Aku nggak keberatan. Berlutut. Jangan! Jangan! Kak Weni, pukul saja aku kalau mau. Ini bukan salah Kak Haris. Minggir! Kak Weni, aku yang membuatmu terluka. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Nona Yanti, ini nggak ada kaitannya denganmu. Yanti, kamu nggak apa-apa? Keluar! Setelah menikah di kota Baren, aku gak bisa lihat lagi pemandangan di kota Nami. Tapi, orang-orang di sini gak pantas dirindukan. Kamu siapa? Kamu menyinggung orang yang gak bersalah. Siapa? Siapa yang memperlakukanku begini? Hal yang Anda perintahkan sudah aku kerjakan. Haris yang suruh orang mencambukku. Cuma karena aku gak sengaja mencambuk Yanti sekali. Dia suruh orang mencambukku 99 kali. Bawa dia ke balai pengobatan. Baik. Pengawal itu tampan banget. Bahkan perhatian banget sama majikannya. Benar, luka cambuk kecil saja dia sampai panik setengah mati. Coba lihat saja dia. Sekujur tubuhnya terluka, gak ada yang peduli.
Kenapa? Padahal aku ingin melupakannya, tapi hatiku masih sakit seperti ini. Weni, jangan menangis. Gak akan ada yang peduli. Besok itu pesta ulang tahun Yanti. Belakangan ini dia sering menangis di depan ayah. Katanya mau memperbaiki hubungan denganmu. Kamu ikut hadir ya? Gak mau. Kamu merajuk kenapa? Ini mungkin terakhir kalinya kamu menghadiri pesta ulang tahun Yanti. Setelah kamu menikah. Menurutmu, aku perlu datang? Perlu. Baiklah, kuturuti keinginanmu. Sejak kecil, kamu memang patuh dan pengertian. Makanya ayah sayang sekali. Tentu saja, Yanti memang paling patuh. Ayo, kamu juga ikut minum. Sama ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku bersulang untuk kalian. Weni itu putri kesayangan keluarga Lutfi. Pesta ulang tahunnya tentu harus diadakan dengan meriah. Ayah paling baik. Kalau ibu bagaimana? Ibu juga paling baik. Semuanya baik. Weni memang anak yang baik. Kak Weni sudah datang? Kau, Weni, cepat duduk di sana. Ayo, jangan sungkan. Karya, izinkanlah aku masuk ke kediaman ini. Gimanapun, aku sudah melahirkan anak Tuan Gandhi. Gandhi, dulu waktu kamu memohon pada ayahku agar aku dinikahkan padamu, kamu pernah menjamin pada keluarga Jaren akan sehidup semati denganku. Tapi sekarang, anak wanita simpananmu ini malah cuma lebih muda setengah tahun dari Weni. Karya, jangan menyalahkan Tuan Gandhi. Aku gak tanya padamu. Aku mencintai dia dan mau menikahi dia jadi istri setara. Kami kesini cuma buat mengabarimu saja. Kamu, selingkuhanmu ini mau dijadikan istri sah? Kamu mau biarkan putri hasil perselingkuhan ini jadi adik Weni? Kamu, coba kamu ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Ibu, 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 ibu. Kak Weni, ayo kita pergi. Yanti, hari ini kedatangan begitu banyak tuan muda. Jangan-jangan keluarga Lutfi mau menjodohkanmu. Tapi aku dengar kamu sudah dijodohkan ke keluarga Mudra. Janji pernikahan itu sudah lama dibatalkan. Baguslah kalau begitu. Walau keluarga Mudra sangat berkuasa di wilayah utara, punya posisi tinggi, putranya itu sudah lumpuh. Menikah sama dia bukannya akan jadi janda hidup. Yanti, lihatlah. Hari ini kedatangan begitu banyak putra bangsawan. Cepat katakan, mana yang kamu suka? Iya, katakan cepat. Yang aku suka, pertama, harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Kedua, ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya untukku. Yang ketiga, Tuan Haris datang mengantar hadiah. Satu set perhiasan kepala bertahta ruby, sepasang gelang giok imperial, sepasang giok rui kualitas terbaik, satu lukisan Phoenix. Perhiasan bertahta ruby itu barang yang diimpikan semua putri bangsawan. Gelang giok imperial itu benar-benar langka. Giak Rui itu seingatku sudah lama nggak beredar. Lukisan Phoenix itu, lukisan terakhir Master Wijul. Nilainya sulit diperkirakan. Apa ini sebuah pemberian Tuan Haris?
Kabarnya di lelang sebelumnya, Tuan Haris utus orang beli semua barang lelang buat Nona Yanti. Sekarang harus mengantar hadiah ulang tahun semahal ini. Tampaknya Nona Yanti akan segera naik daun. Wah. Terima kasih, Tuan Haris. Nona Yanti gak usah sungkan. Tuan Haris sudah bilang, gak perlu sungkan padanya. Wah, Tuan Haris benar-benar memanjakan Yanti. Iya, disukai Tuan Haris. Itu adalah keberuntungan buat putri kami. Tuan dan Nyonya terlalu sungkan. Sekeluarga gak perlu sungkan begitu. Sekeluarga. Dengar ucapan pengawal Cokro barusan. Jangan-jangan Tuan Haris mau menjalin pernikahan sama keluarga Lutfi. Iya, benar. Coba lihat Nona Yanti. Dia benar-benar disayangi semua orang. Justru Nona Weni, padahal dia putri dari istri sah. Paras dan karakternya juga paling menonjol. Iya. Tapi justru dia nggak disayang. Hah. Kak Weni, kenapa menikmati angin sendirian di sini? Sepi banget. Kenapa? Gak ada tamu? Gak ada ayah? Akhirnya kamu rela lepas topengmu itu. Kamu tahu nggak? Ayah bilang padaku, kamu akan menikah sama orang lumpuh. Dulu, ibumu saja nggak bisa menandingi ibuku. Sekarang, kamu juga nggak bisa menandingiku. Kamu ulangi lagi? Aku bilang, dulu ibumu memang pantas mati karena susah melahirkan. Dia... Kamu gak apa-apa kan? Jangan salahkan Kak Weni, aku yang bikin Kak Weni marah. Yanti, kamu gak apa-apa kan? Cepat biar ibu lihat. Aku nggak apa-apa, Bu. Asalkan Kak Weni nggak marah lagi. Sekalipun dia menamparku lagi, aku akan terima. Weni, kamu sudah lupa ya tata krama keluarga Lutfi? Jahat sekali. Hari ini bahkan ulang tahun Nona Yanti. Gimana pun, ibunya meninggal muda. Dilahirkan tapi nggak dididik. Makanya hatinya sepicik ini. Ditambah lagi Nona Yanti, begitu disayangi, sudah pasti dia merasa iri. Barusan aku gak menamparnya. Tapi, kalau kalian mau berpikir begitu, Kamu? aku akan tampar. Anak durhaka! Benar-benar kurang ajar. Ajar sekali. Nona Weni, Ada apa? Aku menamparnya sekali. Kamu akan balas 99 kali. apa maksudnya? Jangan-jangan dia tahu soal kejadian waktu itu. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Saat dia datang, ibuku emosi sampai susah melahirkan, akhirnya meninggal. Begitu masuk ke kediaman Lutfi, dia merebut kamar yang disiapkan ibuku untukku. Merebut pakaianku, perhiasanku, dan segalanya milikku. Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa sampai mati. Vivi itu cuma Selain itu kudengar Nona Yanti yang hidupnya susah. terserah mau percaya atau enggak. Nona Weni, aku mau istirahat beberapa hari. Terserah kamu.
Aku mau istirahat beberapa hari. Tuan Haris, Tuan bangsawan akan marah kalau tahu. Ukir, Harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. pergi ke tebing bulan. Gak bisa, Tuan Haris. Tempat itu sangat berbahaya. Anda masih berdarah, Tuan. Ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya buat aku. Pergi sekarang. Baik. Ibu, aku akan menikah dengan putra keluarga Mudra yang lumpuh. Aku cukup puas dengan pernikahan ini. Setidaknya Yudi nggak punya wanita simpanan. Oh iya, pengawal pribadi yang aku ceritakan sebelumnya, aku nggak mau lagi. Besok, waktu aku berangkat ke kota Baren, aku akan resmi kasihkan dia untuk Yanti. Setelah itu, aku nggak akan menoleh lagi. Ibu tenang saja, aku nggak akan kayak ibu. Mencintai orang, sampai rela mengorbankan nyawa. Itu terlalu bodoh. Aku akan jalani hidup ini dengan baik. Hidup dengan sangat baik. Nona Weni, waktu aku pulang, gak sengaja ditabrak kereta kuda. Butuh istirahat 2 hari lagi. Sementara aku gak bisa melindungimu. Ditabrak kereta kuda. Luka itu jelas-jelas jatuh karena manjat tebing. Terserah. Terima kasih, Nona Weni. Haris, mulai. Salam, Tuan. Nona Yanti di kamar mana? Ada di atas. Terima kasih. Silakan. Bersulang. Oh ya, bunga itu apa benar sesulit itu dipetik? Betul. Tempat kayak tebing bulan itu, bahkan pasukan elit istana saja nggak berani sembarang masuk. Dia beneran nekat pergi ke sana. Oh iya, aku juga dengar setelah pulang dari pesta ulang tahun, dia mengukir namamu di dadanya.
Tampaknya dia beneran menyukaimu. Benar, kalau sampai dia memetik bunga itu, bukannya Yanti harus menyerahkan diri buat membalas perasaannya. Dia cuma seorang pengawal. Memangnya pantas. Sekarang aku ini, orang yang disukai, putra keluarga Yandi. Tapi Kak Haris itu memang tampan kalau dibiarkan buat jadi kekasihku. Bukannya nggak bisa. Kamu gak takut kalau dia tahu? Kenapa kalau tahu? Namanya pria, dikasih sedikit manis saja, dia akan tetap tinggal di sisiku lagi dan setia padaku. Siapa suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu tahu siapa aku? Kalau sampai mengganggu tamu penting kayak kami, berapa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Maaf, Nona. Mohon maaf sekali. Nona, karena ada seorang tuan buru-buru mencari Anda. Makanya aku... Tuan, sebelah sini. Mohon maaf, Tuan. Aku salah ingat ruang pribadinya. Nggak masalah. Silakan. Siapa yang begitu nggak tahu diri, beraninya menggangguku? Kak Haris, kenapa kamu di sini? Tadi aku kaget, makanya... Nggak masalah. Kamu keluar dulu. Baik. Aku nggak ganggu kalian kan? Mana mungkin. Ambillah. Ini buat kamu. Ini bunga duri merah. Nona Weni, ini Pindahan. Pindah ke tempat lain. biar ku bantu. Nggak perlu. Kamu ada tugas lain. Apa? Beli seporsi kacang berangan panggang. Antar ke kediaman lama Lutfi buat Yanti. Kenapa? Nanti kamu akan tahu. Baiklah. Oh ya, di sini ada sepucuk surat. Bawa sekalian buat Yanti. Baik. Nona Weni, alamat tempat tinggal barumu, beritahu pengurus Listo. Aku akan menyusul nanti. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu menjagamu. Haris, selamat tinggal. Apa? Nggak ada apa-apa. Pergilah. Jangan bergerak. Nanti lukisan wajah tampanmu itu jelek. Nona Weni, aku nggak tahan lagi. Aku nggak peduli. Kamu itu pengawalku, harus menuruti perkataanku. Boleh gerak kalau kuizinkan. Jantungku berdebar secepat ini. Dan sakit banget. Dan kayak ada yang merobeknya. Jangan-jangan lukaku belum sembuh.
Enggak. Harusnya aku gembira karena akan bertemu Yanti. Ah, 1 juta tel emas. Ayah sudah gila ya? Selama masih ada harapan hidup, pasti ada jalan keluar. Putriku sayang, ayah juga nggak ada pilihan lain. Ayah nggak boleh mengingkari janji sama keluarga Mudra. Ayah harus pilih seorang putri ayah buat dinikahkan ke sana. Ayah nggak mau kamu mengorbankan diri. Makanya suruh Weni yang pergi. Tapi dia bilang, kalau mau menggantikan dia menikah ke sana, kasih dia sejumlah uang itu. Coba kamu pikirkan, kamu mau menikah ke sana atau 1 juta tel emas? Aku tentu gak mau menikah ke sana. Putra keluarga Mudra itu orang lumpuh yang gak berguna. Kalau aku menikah ke sana, bukannya nanti akan jadi janda hidup. Apalagi sekarang aku sudah dilirik sama putra keluarga Yandi. Haris, kamu sudah datang. Kak Haris, kamu bawa hadiah buat aku lagi. makanlah selagi hangat. Masih hangat? Yang penting Nona Yanti suka. Manis banget. Makasih Kak Haris. Seharusnya aku senang, tapi kenapa perasaan aneh dalam hatiku justru makin kuat? Kayak ada sesuatu yang lepas kendali. Nona Weni titip surat ini. Kak Weni. Suratnya sudah sampai. Aku pergi dulu. Mulai sekarang, kamu gak usah pergi lagi. Apa maksudmu? Kak Weni gak bilang ya? Kak Weni sudah menyerahkan kamu padaku. Apa? Apa maksudnya? Menyerahkan? Kak Weni sudah setuju buat menikah sama putra keluarga Mudra demi 1 juta tael emas. Pagi-pagi dia sudah ke kota Baren. Kak Haris, kamu buat aku kesakitan. Kak Weni mau menikah. Apa hubungannya sama Kak Haris? Dia mau menikah dengan Yudi, putra bangsawan Beraton yang dulu setara dengan aku. Orang lumpuh yang terbaring dan koma sekarang itu. Haris. Jadi, dia beneran menikah sama Yudi. Jadi bagi Weni, itu adalah sesuatu yang baik. Kalau menikah ke sana, seumur hidupnya nggak akan kekurangan. Masa depan dia mungkin bisa jadi nyonya bangsawan. Putri. Nona Weni, ini Pindah ke tempat lain. ternyata pindahan yang dia maksud pagi ini bukan pindahan biasa, melainkan menikah ke kota Baren. 一阵阵风吹过，一场场雪茫茫，何曾具有所想？心变惘，你信风霜，心热血微凉。一幕幕就回望，一夜夜非思量。 Enggak, aku gak percaya. Dia begitu angkuh, begitu mempesona. Mana mungkin menikah demi uang, bahkan sama seseorang yang lumpuh. Kak Haris, kamu gak mau melindungiku ya? Bukan begitu. Melindungi Nona Yanti menjadi kehormatan bagiku. Syukurlah. Kak Haris, kita pergi jalan-jalan ya. Kebetulan aku mau lihat perhiasan baru di Pavilion Matira. Bukannya ini yang ku mau selama ini. Bisa melindungi dia terang-terangan. Gak usah melihat dari kejauhan lagi dengan identitas pengawal Weni. Sedangkan Weni, sejak kecil dia suka menindas Yanti. Ada bagusnya dia pergi.
Kak Haris, makasih sudah belikan aku hadiah sebanyak ini. Aku senang sekali. Asalkan kamu senang. Lalu, dulu waktu kamu jadi pengawal Kak Weni, apa juga sebaik ini sama dia? Nggak akan. Cuma paling baik sama Nona Yanti. Kak Haris, kamu baik banget. Burung busuk dari mana? Kotor banget. Aku cuma nggak sengaja dibuat kaget. Biasanya aku sangat menyukai hewan. Ya! Ayo ke sebelah sana. Awas, minggir. Ayo, Awas. Ya, ya. Ya! awas cepat minggir. Awas. Iya. Cepat minggir. Sebelah sini. Cepat minggir. Cepat menyingkir. Awas, cepat. Jangan di situ. Ayo, cepat. Gawat. Tertusuk. Berdarah. Kak Haris! Kak Haris! Kak Haris! Kak Haris, kenapa kamu sebodoh ini? Kamu buat aku ketakutan. Maaf. Nggak apa-apa. Sama sekali nggak sakit. Tabib bilang, serpihan kayunya masuk ke rongga dada. Kalau bergeser 1 inci saja, pasti akan melukai jantung. Jangan nangis. Aku pengawalmu. Ini sudah tanggung jawabku. Kak Haris terlalu baik sama aku. Padahal dulu kamu pengawal kakakku. Aku masih ingat. Waktu aku demam tinggi, kamu menerobos hujan dan keliling seluruh kota buat membelikanku kue kacang merah. Kamu mencari di luar sana selama 5 jam. Waktu pulang, sekujur tubuhmu basah kuyup. Tapi kue kacang merah di pelukanmu masih hangat. Lalu waktu pesta ulang tahunku, aku cuma asal bilang mau perhiasan pusaka yang bisa didapatkan dengan bertaruh nyawa di pavilion Matira. Alhasil setelah dengar, kamu bahkan gak tidur, lalu beneran pergi bertaruh nyawa. Yang paling buat aku terharu itu bunga dari tebing bulan. Itu begitu bahaya. Demi petik bunga itu buat aku, kamu bahkan mengabaikan nyawamu. Jadi Kak Haris, kenapa kamu sebaik itu? Kenapa? Aku gak sanggup mengatakannya. Padahal aku mengukir namanya di dadaku, memetik bunga, menghadang kereta kuda, bahkan bertaruh nyawa. Tapi kenapa aku gak ucapkan 3 kata itu? Yanti, 3 hari lagi ada waktu luang gak? Ada sesuatu yang mau kukatakan di depan seluruh kota. Hal apa? Nanti kamu akan tahu. Kak Haris, apa hal itu harus dikatakan padaku di depan seluruh kota? Ya. Begini, Kak Haris, aku mendadak teringat hari ini ayah memanggilku ada urusan penting. Aku pergi dulu. Yanti. Ini, kenapa darahnya nggak berhenti? Haris, kamu gila ya? Siapa suruh kamu menghadangnya? Siapa izinkan kamu menghadangnya? Gak apa-apa. Cepatlah minum, ini kumasak sendiri. Nona Weni, gak seharusnya kamu merawatku. Kamu sudah melindungiku. Melindungimu sudah jadi tugasku. Sudah, jangan banyak bicara, ingat baik-baik. Kamu memang pengawalku, tapi nyawaku
Weni sudah menikah. Yang kusukai itu Yanti. Buat apa pikirkan hal yang gak penting? Akhirnya, jadi kamu ingat pada aku. Mau jadi pahlawan, tapi kelewatan ya. Jangan banyak omong. Bantu aku menyewa seluruh pavilion bulan yang paling mewah di kota Nami. Besok, aku mau ungkapkan perasaanku pada Yanti di depan seluruh kota. Apa? Kamu mau ungkap perasaan pada Yanti? Akhirnya kamu putuskan gak menyukai dia diam-diam lagi. Nanti, aku mau hidangkan pesta termahal, 10 harta langka. Kembang api terindah yang menuliskan nama Yanti. Lalu undang semua bangsawan di kota Nami untuk hadir. Mengungkapkan perasaan saja, kamu menghamburkan begitu banyak uang, nanti bukannya akan dimanja banget. Aku nggak ngerti. Apa dari Yanti yang layak kamu sukai? Tolong semuanya selamatkan burung-burung itu. Mereka hampir terjatuh. Setinggi itu, siapa yang berani menyelamatkannya? Cuma beberapa ekor binatang saja, biarkan saja kalau mati. Aku mohon, selamatkan burung itu. Aku mohon. Biar aku saja. Jangan sedih, akan kubantu. Kakak, hati-hati. Gadis itu benar-benar hebat. Siapa yang menyelamatkan burung di pohon itu? Kayaknya itu putri keluarga Lutfi. Karena dia baik, tulus, dan tiada taranya. Selamat datang semuanya. Hidangan ini kayaknya dimasak oleh koki istana. Aku beruntung pernah mencicipinya. Rasanya nggak terlupakan sampai sekarang. Gak cuma satu hidangan, setiap hidangannya dipilih sendiri oleh Tuan Haris. Bahkan koki istana dijemput ke sini dari kota kekaisaran. Ini bukan apa-apa. Kalian lihat barang yang ditutupi kain di sana? Itu harta langka dan ada 10 buah. Harganya mahal dan sulit diperkirakan. Kabarnya nanti ada pertunjukan kembang api. Kembang apinya juga dipesan sesuai kesukaan Yanti. Selain itu, terakhir akan muncul namanya di langit. Wah, Nona Yanti ini beruntung sekali. Ini benar-benar membuat iri. Wah. Hei sobat, persiapan semeriah. Tuan Haris, sudah tiba di waktu janjian Anda dan Nona Yanti. Apa kembang api dan pertunjukan perlu disiapkan? Tunggu sebentar lagi. Baik. Sudah lewat 4 jam dari waktu yang dijanjikan. Kenapa Yanti belum datang? Tuan Haris yang terhormat, jangan-jangan janjinya dibatalkan. Tuan Haris, apa perlu aku jemput Nona Yanti kemari? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Yanti. Selidiki kemana saja di hari ini. Baik. Tuan Haris, seharian ini Dia bersenang-senang sama orang di perahu hias. Gak ada sedikit pun tanda mau datang. ya, Padahal aku sudah berkali-kali bilang soal waktu pertemuan. Waktu itu dia juga mengiyakan. Ayo, pergi ke perahu hias. Maaf Tuan, mau singgah atau menginap? Nona Yanti di kamar mana? Di luar pintu. Tuan, tamu sudah berpesan. Orang gak berkepentingan gak boleh masuk ke ruangannya. Minggir. Tuan, Nona Yanti sudah berpesan. Anda jangan menyulitkanku. minggir sana. Kamu buta ya? Ini Tuan Haris. Tuan Haris, silakan masuk. Silakan ayo masuk. Ya, sebelah sini. Ayo. Jadi, kamu beneran gak mau tepati janji sama pengawal itu? Tepati apa? Lihat ekspresinya saja aku sudah tahu. Dia pasti mau mengungkapkan perasaan padaku di depan seluruh kota. Terlalu banyak berangan-angan. Dia nggak sadar identitas.
Tapi dia baik banget sama kamu, iya kan? Bantu kamu menghadang kereta, memetik bunga. Bahkan di dadanya itu dia tahan sakit buat mengukir namamu. Benar sekali. Aku dengar kali ini dia hamburkan banyak uang. Bahkan sampai menyewa pavilion bulan buat siapin kejutan untukmu. Kamu beneran gak mau lihat ke sana? Iya, Yanti. Kalau ada pria yang rela segitunya buat aku pasti mau menikah sama dia. Lalu kenapa? Setulus apapun dia padaku, setampan apapun dia, di mataku, dia cuma penjaga pintu. Sekarang aku dilirik oleh putra keluarga Yandi. Aku tentu harus manfaatkan kesempatan buat menikah ke keluarga bangsawan sesungguhnya. Lalu, kenapa kamu nggak langsung menolak saja? Nggak baik gantung orang seperti itu. Kamu tahu apa? Coba pikir. Dia memang tampan, hebat bertarung, juga rela bertaruh nyawa buat aku. Ada satu pengikut penjilat begitu? Kenapa enggak? Yang lebih penting lagi, Weni menyukainya. Tapi dia malah menyukaiku. Begitu aku teringat wajah Weni yang direbut benda kesayangan itu, aku merasa puas banget. Kayak dulu aja, dia paling suka pakai gaun putih. Jadi aku sengaja bilang, aku juga suka. Ayahku pun menghadiahkan semua gaun putih buat aku. Aku juga sengaja pamer gaun putih di depannya. Biar dia kesal sejak itu. Oh iya, bicara soal itu, selama ini kamu sering menjebak Weni kan? Ku dengar soal ibunya kesulitan melahirkan itu. Itu salah ibunya sendiri. Siapa suruh ibunya selalu merebut posisi istri sah? Aku juga gak melakukan apapun. Aku cuma tambahkan sedikit obat penggugur di air ibunya waktu mau melahirkan. Nggak disangka, ibunya begitu lemah, malah langsung mati sama kandungannya. Memang nyawa hina. Wah, Nona Yanti memang hebat, banyak sekali caramu. Itu bukan apa-apa, aku terus terang saja. Sebenarnya, waktu di pesta kedewasaan Weni, soal dia diculik, itu juga ulahku. Yang sampai bikin geger satu kota itu? Iya. Kamu begitu membencinya? Tentu saja. Siapa yang berani berebut denganku, itulah akibatnya. Tapi penculikan waktu itu, walau wajahnya nggak dirusak, itu juga sudah merusak separuh reputasinya. Setelah ayahku tahu, dia juga nggak menyalahkanku. Ayahku selalu paling menyayangiku. Aku lagi berpikir, kalau suatu hari nanti aku diam-diam membunuh wanita hina itu, ayahku juga gak akan apa-apakan aku. Jangan kasih tahu dia aku pernah kesini. Setulus apapun dia padaku, setampan apapun dia di mataku, dia cuma penjaga pintu. Aku cuma tambahkan sedikit obat penggugur di air ibunya waktu mau melahirkan. Saat dia datang, ibuku emosi sampai susah melahirkan. Akhirnya meninggal. Begitu masuk ke kediaman Lutfi, dia merebut kamar yang disiapkan ibuku untukku. Merebut pakaianku, perhiasanku, ayahku, dan segalanya milikku. Terserah mau percaya atau enggak. Haris, selamat tinggal. Ternyata selama ini orang yang kusukai. Kenapa gadis yang dulu begitu baik hati bisa menjadi sosok yang menjijikan begini? Mungkin
gadis yang menyelamatkan burung itu sebenarnya nggak ada. Atau mungkin orang itu sama sekali bukan Yanti. Jadi aku sengaja bilang aku juga suka. Tunggu, Aku juga sengaja pamer gaun putih di depannya. Biar dia kesal. Sejak itu, dia nggak mau makainya lagi. orang itu cuma bilang yang naik ke pohon itu putri keluarga Lutfi. Lalu ku cari tahu kalau Nona Yanti yang suka pakai gaun putih. Waktu itu kukira Yanti orang yang menyelamatkan burung itu. Tampaknya sekarang Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa sampai mati. Vivi itu cuma seekor burung. Burung busuk dari mana? Kotor banget. Yanti sama sekali gak suka burung. Bahkan merasa jijik. Ayah. Seorang putra keluarga Yandi Malah rela menjadi pengawal demi wanita kayak begini? Ini semua jadwal pribadinya selama ini. Dan transaksi keuangan dengan semua para bangsawan lama. Kamu kira dia itu gadis lemah yang polos? Harta keluarga Lutfi yang sedikit itu bahkan gak cukup dilihat oleh bangsawan kelas atas. Wanita itu bisa melakukan apa saja hanya demi bisa naik derajat. Ayah, Bangsawan Adira, Tuan Haris, Nona Yanti mengirim surat permohonan bertemu. Katanya besok itu ulang tahun Anda. iya, besok itu ulang tahunku. Awalnya setelah kuungkapkan perasaanku, aku mau langsung umumkan identitas Yanti pada semua orang di pesta. Dan kasih tahu mereka aku... Tunggu. Selidiki gimana kehidupan Weni di keluarga Lutfi selama ini. Baik. Kamu punya rencana apa lagi? Ada beberapa hal yang harus kupastikan. Ayah, kasih waktu sehari lagi. Aku pasti akan selidiki kebenaran dan kasih Anda jawaban yang memuaskan. Ingat, keluarga Yandi nggak akan izinkan wanita seperti itu masuk keluarga. Masuklah. Tuan Haris, catatan hidup Nona Weni sudah di sini semua. Waktu usia 7 tahun, ayahnya, Gandhi, membawa pulang wanita Kalian, simpanan dan putrinya. izinkan Dia aku bermaksud masuk ke mengangkatnya kediaman menjadi itu. istri sah. Karena emosi ibunya langsung meninggal bersama kandungannya. Weni masih terlalu kecil. Gak ada yang menenangkan. Jadi istri sehebat. Hingga terkena bisu mendadak. Kondisi ini berlangsung setahun. Dalam masa itu dia sulit makan. Tubuhnya jadi sangat kurus. Dan jalannya juga. Tahun itu, dia berusia 7 tahun. Usia 10 tahun, Yanti merebut semua pakaian dan perhiasan Weni. Lalu sering pamer di depannya. Usia 12 tahun, Yanti menuduh bahwa Weni mencuri. Weni diusir dan tinggal di kediaman samping paling jelek. Yang tinggal di sana biasanya pelayan kediaman. Usia 14 tahun, Yanti dan ibunya mencari alasan buat memindahkan makam Ria, ibunya Weni, dari makam leluhur keluarga Lutfi. Lalu membuang jasad Ria ke alam liar. Weni menerobos hujan mencari jasad ibunya. Lalu dia terlihat emosi hingga muntah darah dan pingsan selama 3 hari. Usia 15 di pesta kedewasaan, Weni diculik oleh seorang suruhan Yanti. Namanya Rusak dan diusir dari kediaman Lutfi. Dia mengandalkan harta peninggalan untuk membeli kediaman pribadi. Dia sering diganggu oleh orang utusan Yanti dan ibunya. Dia pun mulai merekrut pengawal pribadi. Usia 16 tahun, dia menghadiri pesta musim semi. Lalu menyelamatkan sarang burung di pohon taman belakang. Tapi gak sengaja terjatuh. Ternyata
Aku benar-benar brengsek. Sudah biarkan kamu begitu menderita. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Apa Tuan Haris gak bisa tinggalkan satupun buat orang lain? Maaf, Nona Weni. Ini semua hadiah dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau cuma berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Hal yang Anda perintahkan, sudah aku kerjakan. Weni, tunggu aku. Aku akan buat satu... Astaga, meriah banget. Putra bangsawan Adira memang luar biasa. Tentu saja. Kalau enggak, gimana bisa dia membeli semua barang lelang buat Yanti? Bahkan kasih hadiah semahal itu di pesta ulang tahun Yanti. Ini semua berkat Yanti. Kalau dengan kondisi keluarga kita, mana mungkin punya kesempatan untuk datang. Bahkan menghadiri pesta ulang tahun Tuan Haris. Tuan Andreas. Tuan Gandhi, sudah lama mendengar nama Anda. Anda benar-benar tampak gagah hari ini. Serasa kembali ke masa muda. Tuan Andreas, Anda terlalu memuji. Ucapan Tuan Andreas benar. Aku selalu mendengar bahwa Tuan Gandhi dan putri Anda punya peruntungan besar. Setelah bertemu hari ini, memang gak biasa. Tuan Bupati, Anda terlalu merendah. Keluarga Lutfi masih harus banyak bergantung pada Tuan Bupati. Benar sekali. Setelah hari ini, masih belum tentu kelak siapa yang akan bergantung pada siapa. Benar begitu, Nona Yanti? Tuan Bupati benar. Belakangan ini, Tuan Haris memang sangat memperhatikan putriku Yanti. Mungkin hari ini akan umumkan suatu kabar baik. Kelak, keluarga Lutfi pasti akan menjalin hubungan baik dengan Tuan Bupati. Kapanpun, kalau Tuan Bupati ada perlu, silakan katakan saja. Dipuji sedikit saja kamu langsung besar kepala. Keluarga Lutfi cuma orang kaya baru. Kalau nggak dilindungi Tuan Haris, kalian bukan siapa-siapa. Kak Haris, kenapa kamu? Haris, putra keluarga Yandi, bangsawan Adira. Yanti, ternyata pengawal keluargamu itu putra bangsawan. Hal seperti ini cuma pernah kubaca di novel. Gak disangka aku bisa melihatnya sendiri. Ternyata pantas saja dia bisa membeli semua barang lelang untukku. Pantas saja dia memberikan hadiah mahal itu. Aku akan segera jadi istri putra bangsawan. Yanti, ayo. Tuan Haris, ternyata Anda pasti merasakan kehidupan rakyat biasa, kan? Anda jadi pengawal di kediaman Lutfi. Kenapa nggak kasih tahu aku lebih dulu? Aduh, hal itu salahku. Aku sudah melakukan Anda dengan buruk. Mohon, Anda jangan menyalahkan kami. Makasih sudah datang. Hari ini pesta ulang tahunku. Ada yang ingin kuumumkan. Seperti yang kalian tahu, belakangan ini aku sangat memperhatikan Nona Yanti. Dan alasanku melakukan itu. Kak Haris, paman kedua apa? Apa yang kamu bicarakan? Haris, dia istri yang kamu carikan buat aku? Bagus, bagus. Dia ini paman keduaku. Istrinya sudah meninggal. Dan ingin menikah lagi. Gak mungkin. Gak mungkin. Kak Haris, ini sama sekali gak lucu. Usianya ini sudah bisa jadi kakekku. Haris, kamu pasti bercanda kan? Usianya itu bisa jadi kakekku. Siapa yang izinkan kamu panggil nama Tuan Haris langsung? Tuan Haris,
Apa sebelumnya kita ada salah paham? Salah paham apa? Apalagi paman keduaku sangat menyukai putrimu. Kalau kamu menyetujui pernikahan ini, keluarga bangsawan pasti akan menjaga keluarga Lutfi. Menjaga? Ini keluarga Yandi bangsawan Adira cukup membuat keluarga Lutfi naik jadi keluarga kelas atas. Ayah nggak akan setuju kan? Aku baru berusia 19 tahun. Dia itu paman kedua keluarga Yandi. Statusnya sangat terhormat. Ayah, jangan. Masuk keluarga Yandi itu sudah keberuntunganmu. Tuan Haris tenang saja. Malam ini juga bisa laksanakan malam pertama. Enggak, sekarang saja. Nggak begitu. Enggak. Kak Haris, kamu kenapa? Bukannya kamu bilang paling menyukai dan paling menyayangiku. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Suka? Yang aku sukai itu gadis baik hati yang selamatkan burung waktu itu bukan kamu. Apa maksudnya? Maksudku dulu aku salah orang. Aku salah mengira bahwa gadis itu adalah kamu. Kukira kau orang yang berani memanjat pohon untuk menyelamatkan. Kenapa masih diam saja? Bawa dia pergi. Paman kedua masih menunggu untuk malam pertama. Jangan! Lepaskan, aku nggak mau! Paman kedua, ayo kita pergi. Ayo. Hari ini, aku akan perlihatkan pertunjukan kecil. Tuan Haris, Anda mau berbuat apa? Buat apa? Tentu saja menjagamu. Tuan Haris, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku mohon pada Anda. Seseorang bawa Gandhi dan bukti korupsinya selama bertahun-tahun ini ke pengadilan. Kasih tahu, aku sudah menyingkirkan biang kejahatan. Baik. Weni, aku sudah buat orang yang menyakitimu membayar ganjarannya. Tunggu aku. Aku segera menjemputmu pulang. Siapkan kereta kuda. Segera berangkat ke kota Baren. Tuan Haris, gawat. Hari ini, Nona Weni akan menikah dengan putra bangsawan Beraton. Menikah? Yudi, bukannya sudah koma dan lumpuh? Jadi, kamu orang yang akan menikah denganku. Siapa yang menyangka Tuan Yudi yang begitu terkenal dan memukau di ibu kota, kedepannya cuma bisa menghabiskan sisa hidup di ranjang. Sudahlah, aku sudah menikah denganmu. Maka mulai sekarang, baik miskin ataupun kaya, lumpuh ataupun sehat, aku akan selalu mendampingimu tanpa penyesalan. Seumur hidup ini, aku gak akan meninggalkanmu. Kamu gak bisa dengar, apa gunanya aku mengatakan ini padamu? Tapi, begini pun bagus. Kalau aku mengatakan sesuatu yang gak pantas dan menyentuh batasanmu atau membuatmu marah, kamu pasti gak akan bisa berdebat ataupun menyalahkanku. Jadi, mulai sekarang cuma aku yang bisa menindasmu. Kamu gak bisa. Anakku, kamu beneran sudah sembuh ya? Lalu, kamu masih ingat siapa aku? Ibu.
Dasar anak durhaka, kamu membuat ibu takut. Kamu gak tahu gimana ibu melewati hidup beberapa tahun ini. Sudah. Anak kita baru sadar. Kalau sampai tumbang lagi, kamu juga akan menyesal lagi. Biarkan saja. Anak ini kan tahan banting. Mana mungkin semudah itu tumbang. Ini mau batalkan pernikahan di tempat kan? Gimanapun putra mereka sudah sadar. Dia akan jadi putra bangsawan yang susah digapai lagi di kota Baren. Identitasku gak pantas buat dia. Nyonya Fanny, jangan seperti itu. Tuan Yudi orang baik yang dilindungi langit. Aku tahu betul gimana kondisi bocah tengik ini. Kalau bukan karena menikah denganmu, mungkin seumur hidup dia akan terbaring di ranjang. Ibu, mana ada yang mengutuk anak sendiri seperti itu? Kau kan anakku sendiri, terserah mau bicara apa. Baiklah, terserah ibu saja. Ibu, aku mau bicara berdua dengan istriku. Weni, kalau bocah tengik ini menindasmu, panggil saja aku. Akan kubantu mengajar dia. Ayo. Manfaatkan kesempatan dengan baik ya. Pernikahan kita terjadi karena keluarga Lutfi yang meminta. Walau aku nggak tahu kenapa keluarga Mudra menyetujui pernikahan ini. Berhubung Tuan Yudi sekarang sudah sadar. Nona Weni beneran nggak tahu alasan keluarga Mudra menyetujui pernikahan ini? Aku nggak tahu. Bukan pada keluarga Lutfi. Janji kami ke keluarga ibumu, keluarga Jaren. Ibumu dan ibuku adalah sahabat karib. Mereka pernah berjanji kalau nanti punya putra dan putri akan dijodohkan. Kemudian ibumu meninggal. Hidupmu di keluarga Lutfi nggak baik. Keluarga Jaren selalu ingin membawamu pulang. Tapi keluarga Lutfi enggan melepasmu. Sampai Gandhi berinisiatif mengajukan aliansi pernikahan. Keluarga Jaren memanfaatkan kesempatan ini agar kamu terlepas dari keluarga Lutfi. Jadi, Nona Weni, baik aku sadar ataupun tertidur, aku nggak akan nikahi adikmu. Aku cuma mau menikahimu. Terlalu lama tertidur. Segala hal di luar sana harus adaptasi ulang. Mulai sekarang, berapapun uang yang kamu mau, kamu bisa habiskan. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Semuanya. Dan aku yang akan menanggungnya. Kita berdua, walau dulu nggak ada interaksi, tapi kita bisa mencoba mencintai satu sama lain pelan-pelan. Jadi, Nona Weni, apa kamu mau kasih aku sedikit waktu untuk masuk ke hatimu? Nyonya Weni benar-benar garis tercantik yang pernah aku lihat. Lihat dulu, dia istri siapa? Tuan Yudi, kenapa kamu di sini? Keluarlah. Baik. Aku benar-benar merindukan Weni. Sampai nggak bisa tahan diri, jadi aku nggak sabar datang kemari. Ah, gombal. Weni, aku bersumpah, apa yang kubilang itu sungguhan. Yudi, terima kasih. Weni, kamu nggak terluka kan? Aku mau mecahkan vas kesukaan bangsawan Braton. Tapi barang apapun nggak lebih penting daripada kamu.
Weni, boleh bantu ambilkan aku pakaian? Baik. Kamu ngapain? Istriku, pakaianku masih di tanganmu. Ini... Weni, ini harta langka yang kucari buat kamu. Ini warna putih kesukaanmu. Weni, ini sup yang baru kumasak. Ayo, cicipi. Gimana? Enak. Kamu jaga aku 3 hari 3 malam. Capek nggak? Asal bersama kamu, aku nggak akan pernah capek. Weni, kenapa mendadak bilang makasih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada gimana? Nggak ada hal lain yang mau kamu bilang padaku? Ada. Yudi, aku jatuh cinta padamu. Menantu baru masuk keluarga, membawa berkah dan keberuntungan. Wah, wajah dan aura Nyonya Weni benar-benar tiada duanya. Lihatlah. Benar, benar-benar serasi dengan Tuan Yudi. Sungguh, kabarnya dia juga membangunkan Tuan Yudi. Keluarga Mudra benar-benar beruntung. Sejak hari pertama aku sampai di kota Baren, sikap seluruh keluarga Mudra luar biasa ramah. Gak ada yang meremehkan dan mempersulitku. Bahkan gak ada satu gosip pun yang terdengar. Dan hari ini, tamu yang diundang pun juga penuh pujian padaku. Gak ada yang mengungkit keluarga Yandi. Hormat pertama pada langit dan bumi. Langit dan bumi menjadi saksi atas jalinan cinta yang abadi. Hormat. Bagus. Hormat kedua pada orang tua. 2 keluarga dipersatukan, anak cucu kelak memenuhi kediaman. Hormat. Bagus. Selamat ya. Bagus. Hormat ketiga. Suami istri saling memberi hormat. Semoga harmonis dan langgeng seumur hidup. Hormat. Ya, bagus. Ya, bagus. Nggak boleh hormat. Hei, bukannya dia putra bangsawan Adira dari kota Nami yang kedudukannya setara sama Tuan Yudi itu? Apa yang dia bilang? Jangan menikah sama dia. Dia mau merebut pengantin. Apa-apaan ini? Tuan Yudi baru saja siuman. Di hari pernikahan malah muncul masalah begini. Apalagi berhadapan sama putra bangsawan Adira. Iya. Haris, kenapa dia bisa ada di sini? Jangan menikah. Haris, buat apa kamu ke sini? Nggak takut Yanti kesayanganmu itu akan cemburu? Aku salah mengenali orang. Weni, kamu yang kusuka 3 tahun yang lalu. Bukan Yanti. Aku yang buta mata dan hati. Salah mencintai orang. Sejak hari itu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi aku salah mengenalimu jadi Yanti. Ternyata hari itu, yang mencari tahu soal aku dari para tamu itu dia. Tapi aku sudah selidiki semuanya. Beberapa tahun ini Yanti selalu menipuku.
Yang hidup menderita di keluarga Lutfi itu kamu, bukan dia. Dia yang kasih ibumu obat hingga ibumu meninggal bersama kandungannya. Sejak kecil dia menindasmu, menculikmu, bahkan menggali makam ibumu. Maaf. Sebelumnya aku gak selidiki dengan jelas. Aku sudah menyakitimu. Lalu apa? Weni, maaf. Aku akan menebusnya seumur hidupku. Menebus? Haris, apa kamu sudah lupa apa yang pernah kamu lakukan padaku demi Yanti? Di pavilion Gairus, kamu membeli semua barang lelang buat dia. Sampai aku gak dapat satu barang lelang pun. Di tebing bulan, demi memetik bunga, kamu bahkan mengabaikan nyawamu sendiri. Karena satu perkataannya, kamu bisa mengukir namanya di dadamu. Kamu hanya tahu melindunginya, lalu mengabaikan aku yang dicabik anjing liar. Bahkan, karena aku gak sengaja mencambuknya sekali. Demi dia, kamu cambuk aku 99 kali. Maaf. Weni. Aku sudah bantu membalas orang yang menindasmu. Yanti dan ayahmu sudah aku bereskan. Yanti menikah dengan paman keduaku yang berusia 60 tahun. Ayahmu juga sudah kupanah sampai mati. Cukup, Tuan Haris. Tolong jaga sikapmu. Ini pernikahanku. Tuan Yudi baru sadar. Memangnya bisa punya perasaan apa pada Weni? Kenapa harus pura-pura? Asalkan kamu melepaskannya, keluargaku akan menjunjung keluargamu di istana. Semua bisnis dibagi 30%. Ini Bisnis keluarga Yanti tersebar di kota Nami. Laba 30% ini berapa nilainya? Tuan Yudi pasti akan merelakan wanita cantik demi tawaran yang menggiurkan ini. Nggak perlu. Weni itu menantu keluarga Mudra. Dia bukan barang yang bisa kamu tukar dengan keuntungan. Berani berbuat onar di keluarga Mudra. Bahkan mau merebut menantuku. Tanya dulu sebagai ayahnya, setuju atau enggak? Weni, kumohon ikutlah denganku. Aku akan menebusmu seumur hidupku. Aku gak mau. Lanjutkan upacaranya. Baik. Gak boleh. Tuan Haris, persiapan di luar sudah siap. Haris, kamu mau ngapain? Aku sudah menempatkan pemanah di... Kamu ini gila ya? Aku memang gila. Kamu sudah menikah dengan orang lain. Aku bisa jadi gila. Sudahlah Haris. Sebenarnya apa maumu? Ikut aku pergi. Mau kan? Aku gak mau. Kalau begitu mati bersama. Weni. Kalau begitu mati bersama. Hidup dan mati bersama. Astaga, Nona Weni, kumohon pada Anda. Gimana pun itu urusan kalian sendiri. Jangan menyeret kami juga. Benar, Nona Weni. Kami cuma menghadiri pesta pernikahan. Kami belum mau mati. Nona Weni, aku masih punya orang tua dan anak. Lebih baik kamu ikut pulang dengan Tuan Haris saja. Kami mohon. Kami mohon. Nona Weni. Kami mohon, Nona Weni. Ikut pulang saja. Kami mohon. Baiklah. Mulai sekarang, jangan bersikap gila lagi. Baik. Weni. Apa kamu percaya padaku? 7 hari lagi, aku akan kembali. Tunggu. Weni, di dalam sini ada barang penting. Kalau kau sempat, bacalah. Ayo pergi. Kalau berani bawa pergi dari kota Baren, aku akan mati di sini. Ya baiklah. Kalau begitu kita nggak pergi. Kamu suka kota Baren, maka kita tinggal di sini. Aku sudah belikan kamu kediaman di perbatasan kota Nami dan Baren. Nantinya kamu pasti akan suka.
Tata ruangnya sama persis kayak kamarku sebelum ibu meninggal. Suka nggak? Seingatku, dulu waktu kamu membujuk Yanti seperti ini kan? Belikan dia semua barang lelang, mentato namanya. Bahkan karena dia dicambuk sekali, kamu cambuk aku 99 kali. Weni, aku akan menebusnya. Kamu yang masak. Ini semua hidangan kesukaanmu. Ini, cicipilah. Kamu belajar masak demi Yanti kan? Yanti paling suka makan makanan manis kan? Dulu kamu sering buatin ini buat dia ya? Waktu kamu petik bunga ke tebing bulan, kepikiran gak nyawamu bisa melayang? Waktu dia lihat di dadamu terukir namanya, apa dia terharu sampai hampir menangis? Weni. Weni. Ini. Apa maksudmu? 99 cambukan. Aku kembalikan padamu. Kenapa? Kamu pikir seperti ini menebusnya? Bukan menebus. Tapi ini utangku padamu. Aku sudah menulis wasiat. Sekalipun kau pukul sampai mati, mereka tidak akan menyalahkanmu. Semua harta keluarga Yandi akan jadi milikmu. Kamu pikir aku anak kecil yang bisa dibujuk dengan kata-kata? Yang kukatakan ini sungguhan. Kamu menyesal? Kamu dicambuk balik? Tanganmu sakit enggak? Kamu merasa terhina nggak, Haris? Asal kamu senang, aku nggak ada masalah. Ada satu hal lagi. Kamu mau apa lagi? Cungkil ini. Kenapa? Gak mau lagi tinggalkan nama dia di tubuhmu? Jangan bergerak. Weni. Weni. Aku mencintaimu. Haris, pembalasan dendam paling kejam ini bukan membenci. Nona, namaku Haris.
Aku mau berkenalan denganmu. Berkenalan? Kenapa? Karena kamu cantik. Berhubung kamu menyukaiku, maka aku dengan terpaksa memberimu kesempatan mendekatiku. Baik. Haris, kamu harus baik padaku selamanya. Sehidup semati, gak akan terpisah. Weni. 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 Sejak berpisah dengan suamiku, rindu ini gak pernah berkurang sedikit pun. Kamu lagi ngapain? Lagi membalas surat suamiku. Gak boleh panggil dia suami. Aku justru mau. Dia suami yang akan menemaniku seumur hidup. Suamiku di kehidupan ini. Weni, jangan perlakukanku seperti ini. Bahkan aku rela mati. Ini pembalasan buat aku kan? Weni, di antara kita, apa nggak ada kesempatan untuk berbaikan? Di antara kita, memang pernah ada masa baik. Hari ini, hari terakhir dari batas waktu itu. Aku tahu. Ngapain kamu membawaku ke sini? Apa kamu lupa? Waktu itu aku diserang anjing liar di sini sampai terluka parah. Atau mungkin kamu cuma ingat kenangan indahmu sama Yantimu di sini? Aku datang ke sini untuk melampiaskan amarahmu. Kamu mau ngapain? Waktu itu, aku membuatmu dicabik olehnya. Kali ini, aku mengurung diriku dalam kandang dan membiarkan dia mencabikku. Kamu gila ya? Aku gak gila. Ini utangku padamu. Kamu akan mati. Lebih baik mati di sini daripada lihat kamu menikah dengan orang lain. Jangan! Weni. Weni. Ini. Weni, di pesta keluarga Lianto hari ini pertama kali melihatmu. Kamu mengenakan gaun biru pucat dan kasih makan kucing di taman. Padahal di sekitar begitu ramai. Tapi kamu kayak sendirian di dunia yang tenang. Aku melihatmu lama sekali dari lantai 2, sampai akhirnya kamu melihat dan tersenyum padaku. Saat itu juga aku tahu kalau aku jatuh hati.
Weni, katanya putri wanita simpanan keluarga Lutfi cari gara-gara denganmu. Aku minta pengurus kediaman mengirimi obat atas nama keluarga Mudra buat kamu. Entah kamu memakainya atau enggak. Sebenarnya, aku lebih ingin menjengukmu sendiri. Tapi aku gak menemukan alasan yang tepat. Weni, hari ini ulang tahunmu yang ke-14. Juga peringatan kematian ibumu. Aku bergegas ke kota Nami dan menunggu seharian di luar makam. Aku lihat kamu sendirian menangis di depan batu nisan. Weni, ayahmu datang meminta lamaran, berharap keluarga kita bisa bertunangan. Aku tahu, dia minta putri keduanya yang menikah ke sini, ini sebuah jebakan, tapi aku tetap menyetujuinya. Aku melakukannya agar aku bisa menikahimu. Kalau melihat surat ini, berarti kita sudah menikah. Tolong jangan takut dengan pernikahan ini. Aku bukan menikahimu karena merasa kasihan. Sejak usiamu 13 tahun, aku terus menunggu tibanya hari ini. Yudi, aku akan kembali menemuimu. Weni, kamu mau kemana? Batas waktu sudah berakhir. Aku mau kembali ke kediamanku dan suamiku. Aku memang pernah berjanji. Tapi syaratnya kau harus memilih. Kau mau pilih Yudi atau tetap tinggal di sisiku? Apa perlu ditanya lagi? Aku tentu saja memilih. Weni, kalau kamu memilihnya, aku akan segera minum obat ini. Apa itu? Bubuk pemutus cinta. Setelah diminum, kalau nggak bersama dengan yang dicintai, urat nadi akan putus seketika dan mati karena rindu. Haris, belum puas bersandiwara. Ini terakhir kalinya aku kasih tahu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan Kamu mengancamku dengan nyawamu. Enggak. Aku cuma bertaruh. Apa kamu menyukaiku sedikit saja? Haris, jangan paksa aku membencimu. Kau boleh benci aku. Itu lebih baik daripada dilupakan. Aku justru mau lupa. Weni. Suami istri saling memberi hormat. Harmonis. Dan langgeng seumur hidup. Ya, bagus. Bagus. Selamat ya. Selamat Langgeng. Selamat Bagus, ya. Langgeng. Selamat ya. Bagus. Ya, bagus. Selamat. Selamat ya. Selamat. Semoga langgeng. Weni, ini kedua kalinya kamu menikah denganku. Kalau begitu, di kehidupan ini dan selanjutnya, kamu tetap harus bersamaku. Bukannya kamu bilang pernikahan kali ini buat menebus yang belum selesai. Jadi nggak bisa dianggap dua kali. Lagi pula, urusan kehidupan selanjutnya tergantung kehidupan selanjutnya. Kalau begitu di kehidupan ini, selanjutnya, dan selanjutnya lagi, akan kutunjukkan yang terbaik, agar istriku bisa puas. Weni, hari ini dia sudah tiada. Di hari ke-7 sejak kamu meninggalkannya, dia mendadak mengembuskan napas terakhir. Sudahlah, jangan sebut dia. Di sisa hidupku, berharap suamiku bisa menjelajahi dunia ini bersamaku. Saling menemani sampai akhir. Haris, selamat tinggal. Kita jangan pernah bertemu lagi.